Halo ya, Halo Kak, kedengeran terus suara kakak? kedengeran Kak? Oke, kayaknya Alia sendiri ya. Iya, Ya udah nggak apa-apa, kita kayak private aja di sini. Kakak akan coba pelan-pelan aja nanti menjelaskannya. Jadi kalau misalkan Alia ada yang nggak paham, nanti Alia bisa langsung nanya aja ya. iya Kak. Sip, kita mulai. Udah kelihatan screen-nya kakak? Udah, Oke, oke. Di malam ini kita akan bahas tentang hasil kali kelarutan. By the way, Alia kelas berapa? Kelas 10 atau 11? kelas 10 Kak. Kelas berapa? 10, Kelas 10. Berarti belum belajar tentang kelarutan ya? belum. Oke, bisa. Oke, kita pelan-pelan aja begitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan itu apa? Artinya itu adalah, em, nah, itu adalah berapa mengenai tentang konsentrasi minimum senyawa tersebut terlarut. Nah, di sini kita lihat ya ke soal yang nomor satu. Kelarutan garam AgCl bertambah kecil dalam larutan. Nah, kalau misalkan kelarutannya bertambah kecil, kalau larut, Alia tahu kan? Larut artinya tidak mengendap. Berarti kalau larut, misalkan semakin tinggi kelarutannya, berarti dia sama dengan tidak mengendap. Nah, kita lihat di sini AgCl. AgCl, kalau kita uraikan, dia akan menjadi Ag plus tambah sel min. Nah, kelarutan garam bertambah kecil. Kalau misalkan kelarutan tambah kecil, kelarutan tambah kecil, di sini artinya dia mengendap. Setuju nggak? Kelarutannya sedikit lagi nih, artinya dia mengendap nih, pengendapannya tinggi. Nah, kalau misalkan dia mengendap, itu ada faktor yang disebut dengan ion senama. Faktor ion senama. Faktor ion senama itu artinya apa? Ada ion yang sama. Ion yang sama ditambahkan. Nah, misalkan kita lihat di sini ya. AgCl. Nah, ada ion Ag plus, ada ion Cl min di sini. Kalau kita lihat nih di sini, NaCl. Ada ion apa nih yang sama? Kalau kita urai ya, NaCl. Di sini kakak urai. Nah, ya, di sini. NaCl. Kalau terurai kan menjadi Na plus sama Cl min. Ada nggak ion yang sama dengan ion dari AgCl? AgCl kan ada ionnya Ag plus sama Cl min. Kalau di NaCl ionnya ada Na plus, ada Cl min. Kalau ada ion yang sama atau ion senama yang ditambahkan itu akan meningkatkan pengendapan. Kalau endapannya meningkat, kelarutannya turun. Nah, otomatis ada di sini Cl min. Berarti penambahan NaCl itu menyebabkan kelarutan bertambah kecil. Kelarutan tambah kecil. Kelarutan tambah kecil artinya dia mengendap. Nah, kita lihat nih, senyawa yang kedua itu adalah NaCN. NaCN, kalau dia terurai itu adalah Na plus tambah Cn min.
Di sini ada nggak ion senamanya? Dengan AgCl? Ada? Hmm, gimana? Ada nggak? Oke. Di sini nggak ada ya ion senamanya karena nggak ada di sini tidak ada ion senama. Otomatis kalau tidak ada ion senama, kelarutan garam itu tidak akan bertambah kecil. Nah, otomatis poin ini dicoret. Kita lihat yang B, ada NaCN lagi, coret aja. Yang di sini AgNO3. Kita butuhnya yang ini, Ag plus sama Cl min. Di sini ada Ag plusnya. Nah, Ag plus ini bisa meningkatkan nih. Kalau NaCl tadi kan Cl-nya. Nah, tapi ada salah satu poin yang enggak, berarti enggak termasuk. AgNO3 dan NH4OH, ini ada Ag-nya. Berarti ini ion senama. NH4OH di sini tidak ada ion senama. Tidak ion senama. Yang ini tidak ada ion senama juga. Kalau ini, apa aja ion senamanya? Ada Cl, ada Ag. Nah, jadi di sini untuk menentukan kelarutan itu adalah kemampuan kita untuk mengionkan mengionkan senyawa. Di sini untuk menentukan si kelarutan itu. Oke, berarti jawabannya adalah D. Kita lihat ke soal nomor 2. Jika kelarutan CaOH dalam air itu disimbolkan sebagai S, mol per liter, maka hasil kali kelarutan CaOH dua kali adalah. Nah, di sini kelarutan itu juga sering disimbolkan disamakan dengan konsentrasi yaitu molaritas. Ingat di sini tujuannya mol per liter, kan molaritas juga mol per liter. Sekarang karena kata kakak kalau membahas tentang KSP itu kemampuan kita mengionkan sebuah, kita lihat di sini ada CaOH dua kali. Dia terion jadi apa? Ca itu adalah golongan 2A. Golongan 2A. Kalau dia golongan 2A berarti ionnya 2 plus Ca. Otomatis di sini adalah OH itu min satu karena dia dua buah berarti 2 OH min. Nah, kemudian KSP-nya gimana? KSP. Kalau misal berarti konsentrasi dari Ca2 plus dikali konsentrasi OH min dipangkatkan dengan ini adalah koefisien dari OH min. Nah, tadi katanya kan kelarutan itu disimbolkan dengan S. Ini S, karena ini ada koefisiennya 2 berarti 2S. Nah, Kak gambarkan kenapa 2S? Karena koefisiennya 2. Oke, udah. Berarti kita substitusikan nilainya. CaS, OH min itu 2S. Kalau yang OH min itu pangkatkan 2. S, 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 itu artinya yang ini sama dengan 2S kali 2S. Berarti 4S kuadrat. Berarti di sini S kali 4S kuadrat. Atau sama dengan 4S pangkat 3. Ini jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3 dulu. Ini kayak masih em, soal-soal sederhananya dulu. Ag3PO4. Jadi di sini mungkin kakak catatkan ya beberapa ion khusus. Ion khusus. Mungkin kelas 10 udah belajar ini kali ya.
Yang khusus kayak PO4 itu muatannya 3 min, CO3 itu 2 min, SO4 itu 2 min, apalagi NO3 itu min, NH4 itu plus, apalagi itu satu, C3, PO4, CO3. Oke, untuk sekarang itu aja dulu. Kita lihat nih, Ag3, PO4. Kita tahu PO4 itu 3 min. Kita uraikan di sini. PO4 itu 3 min. Ini kan 3 min. Berarti di sini harus disetarakan menjadi 3 plus. Nah, Ag ada 3 buah. Ini berarti plus 1. Paham kan? Alia sama Jo, paham? Masuk kakak. Paham, Kak. Oke. Nah, di sini si PO4 ini karena koefisiennya 1, berarti kita lambangkan ini S aja ya, biar nggak ragu-ragu kalau ganti jadi S aja. Nah, berarti ini S, ini 3S. Maka KSP sama dengan CO3 tadi apa kata kakak? 2 min ini. CO3 itu 2 min. CO3 2 min. Karena Ni di sini sendiri, stepnya ya kak bikinkan. Stepnya, pertama, ionkan terlebih dahulu. Kemudian, amati ion spesial itu. Nah, CO3 itu 2 min. Artinya, kationnya atau yang bermuatan positif harus 2 plus agar netral. Kemudian di situ Ni cuman ada satu. Otomatis Ni bermuatan plus 2. Nah, di sini Ni plus 2. Kita masukin di sini katanya. Dalam larutan memiliki konsentrasi 0,0038. Berapakah nilai KSP? Di sini konsentrasi dari NiCO3 itu adalah 0,00038. Karena koefisiennya di sini satu, ini satu, ini juga satu, ini juga satu. Otomatis konsentrasi sama 0,0038. Ini juga 0,0038. Molaritas. KSP itu adalah konsentrasi dari Ni2 plus dikali konsentrasi CO3 2 min. Koefisiennya satu, berarti semuanya pangkat satu. Sebenarnya boleh juga sih nggak dibikin pangkat. Nah, di sini Ni adalah 0, kita sederhanain aja. 1, 2, 3, 4, 5. 38 kali 10 pangkat min 5 kali 38 kali 10 pangkat min 5. Sebentar, kakak cari kalkulator dulu. 38 kali 38 itu adalah 1444. 10 min 5 kali 10 min 5 adalah 10 pangkat min 10. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi ini, sorry, kita sederhanakan jadi pangkat berkoma, berarti kalau kita pindahin ke depan, ini 1,44 kali 10 pangkat min 7. Jawabannya berarti D.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada CrOH dua kali. CrOH dua kali. Ini Kak tambahin OH di sini minus 1. Ini terurai menjadi OH itu muatannya min 1. Karena dia dua buah berarti 2 OH min. Nah, di sini muatan sama dengan min 2. Otomatis di sini harus plus 2. Cr berarti plus 2 karena dia sama 1. Nah, diketahui KSP itu sama dengan nilainya 1,08 kali 10 pangkat min 19. Ini KSP-nya. Pertanyaannya itu adalah kelarutan. Kelarutan. Atau yang disimbolkan dengan S. S-nya berapa? Kita coba aja. Nah, KSP itu kan sama dengan konsentrasi dari Cr2 plus dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 2. KSP-nya kita masukin ini nilainya tadi S. Kalau ini S berarti ini 2S. Masukin nilai KSP 1,08 kali 10 pangkat min 19 sama dengan S kali 2S pangkat 2. 1,08 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 4S pangkat 3. Kita lanjut. Berarti S pangkat 3 sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 4. Ntar Kak coba dulu kalkulatornya. 1,08 bagi 4. Itu adalah 0,27 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini kita maunya itu akan di sini kan pangkat 3. Nah, kita harus menghilangkan nilai pangkat itu. Berarti caranya gimana? Berarti S sama dengan akar dari kita jadikan aja bilangan yang sederhana, jadi bilangan bulat. Kita pindahin 1, 2, berarti jadi 27 kali 10 pangkat min. Ini kita tingkatkan 2, 1. Akar 3 dari 27 itu adalah 3. Akar 3 dari 10 pangkat 21 adalah 7. Jadi jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat min 7. Sejauh ini gimana? Masih bisa mengikuti? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham? Itu OH-nya kok jadi 2S kuadrat, Kak? Iya, karena kan OH-nya, OH, jadi kan Cr OH dua kali. Kalau kita ionkan, dia kan menjadi Cr2 plus dan 2 OH min. Karena OH min, seperti yang kakak bilang, OH itu kan min 1. Nah, OH itu kan min 1. Di sini OH-nya ada 2. Berarti 2 kali min 1. Ya kan? Berarti min 2 nih muatannya. Kan si Cr ini plus 2. Kalau koefisiennya 1, berarti dia 1S. Kalau koefisiennya 2, berarti 2S. 1S tidak perlu kita tuliskan. Kita tulis aja S di sini. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam persamaan, si CR itu kan S, pindahin ke bawah. OH min sini 2S, pindahin ke bawah. Kenapa OH min di sini pangkat 2? Karena koefisiennya 2. Koefisien. Makanya S kali 2S pangkat 2 menjadi 4S pangkat 3. Bisa? Bisa paham, Dek? Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa, Kak lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini ada hasil kali kelarutan. Kalau hasil kali kelarutan, berarti ini adalah KSP. KSP dari Ag2S itu adalah 3,2 kali 10. Kita tuliskan ya. KSP dari Ag2S itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 14. Ini MR-nya. MR itu satuannya gram per mol. Adik-adik juga udah tahu.
Ditanya maka banyaknya, berarti ditanya itu adalah massa. Massanya berapa? Yang dapat larut dalam 500 mililiter air. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita uraikan dulu Ag2S. Oke, ini tambahin lagi, ada ion selanjutnya, itu adalah S, itu adalah 2 mil. Ag2S, kalau kita ionkan menjadi Ag, positif 1 tambah S 2 min. Ag-nya ada 2, berarti 2 Ag plus. Kemudian, kalau kita tuliskan ini 2S, berarti ini S. Nah, kemudian KSP-nya bersama dengan konsentrasi dari Ag plus pangkat 2 S 2 min pangkat 1 karena koefisiennya 1. Masukin nilainya. 2S pangkat 2 ini S. Nah, masukin juga nilai KSP-nya. KSP-nya tadi adalah 3,2 kali 10 pangkat min 4. Sorry, 14. Bentar. Ini 3,2 kali 10 pangkat min 14 sama dengan 4S pangkat 3. S pangkat 3 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 14. Kita bagi 4. Sama dengan, kita bulatin aja, jadi 32 kali 10 pangkat min 15 bagi 4. 32 bagi 4, 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau ini kita akar 3 kan, sorry, 8 kali 10 pangkat min 15. Maka S itu adalah kita akar 3 kan 8 kali 10 pangkat min 15. Itu adalah, bentar cari dulu kalkulator. Akar 8. Akar 8 pangkat 3. 2, 2. Oh ya, akar 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini adalah nilai S. Nah, ini nilai S-nya ya. Oke, kalau udah dapat nilai S, baru kita lanjut. Lanjut ke S itu kan tadi kan S itu kan sama dengan konsentrasi. Konsentrasi molaritas. Dari molaritas bisa cari mol. Dari molaritas bisa dicari nilai mol. Gimana tuh? Molaritas itu kan mol per liter. Molaritas kan sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, molaritasnya dapat tuh 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan volume. Volumenya 500 mili. Kita ubah dulu menjadi liter. Berarti 0,5 liter. Kali 0,5 liter. Itu adalah 2 kali 5, 1 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10, 2 kali 5,5. Pangkat min 5. Oke, kita udah dapat nih nilai mol. Nah, dari nilai mol, nah itu tuh baru kita bisa mencari massa. Hasil kelarutan KSP jika Ag2S, maka banyaknya Ag2S yang dapat larut dalam 500 ini adalah.
Massa itu dapat dicari dengan, oke, mol itu kan sama dengan massa dibagi dengan mr. Berarti massa sama dengan mol kali mr. Molnya itu adalah 10 pangkat min 5 mol. MR-nya itu adalah 248 gram per mol. Nah, berarti adalah 248 kali 10 pangkat min 5 gram. Nah, kalau kita ubah berarti menjadi 2,48 kali 10 pangkat min 3 gram. Kalau misalkan kita mau konversi lagi dari gram ke miligram, berarti gram ke miligram berapa? Bentar. Gram ke miligram. 1 gram itu kan 1000 miligram. Berarti ini setara dengan 2,48 miligram. Sejauh ini gimana? Bisa dipahami? Atau ada yang diragukan yang dari kakak jelasin? Paham deh? Paham, Kak. Oke, kalau paham kakak lanjut ya. Nomor 7, larutan jenuh XOH2 mempunyai pH 9 katanya. pH-nya 9, berapa KSP-nya? Hasil kali kelarutan. Kalau hasil kali kelarutan berarti ditanya itu adalah KSP. Kalau pH-nya sama dengan 9, berarti ini asam atau basa? Asam atau basa? Ayo, apa tuh? Asam atau basa kalau pH-nya 9? Udah belajar kan asam basa? Halo? Kedengaran suara kakak? Basah, Kak. Oke, kak pikir tadi suara kakak hilang. Oke, good. Dia basa. Kalau misalkan kan pH ditambah pOH itu kan sama dengan 14. Kalau misalkan pH-nya 9 ditambah dengan pOH sama dengan 14, berarti pOH sama dengan 5. Kalau pOH sama dengan 5, berarti konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 5. Terus kalau OH minnya, nah kemudian ini kita uraikan. X OH 2 kali itu akan terurai menjadi X2 plus ditambah 2 OH min. Kalau ini S, berarti ini adalah 2S. Nah, pertanyaannya KSP. Di sini KSP itu adalah konsentrasi dari X2 plus dikali konsentrasi dari 2 OH min pangkat 2. X2 plus itu S, 2 OH min itu adalah 2S pangkat 2. Kemudian kita substitusikan nilai OH, substitusikan nilai OH di sini lagi. Substitusikan nilai OH. Masukin nilai OH. OH kan nilainya ini 10 pangkat min 5. Oh iya, Kak lupa. Kalau ini misalkan 10 pangkat min 5, ini kan nilai 10 pangkat min 5, berarti S berapa nilainya? Berarti separuh dari 10 pangkat min 5, karena koefisien ini 2, koefisien ini 1, berarti 1/2 kali 10 pangkat min 5. 1/2 kali 10 pangkat min 5, di sini kita bikin. 1/2 kali 10 pangkat min 5, itu kan setara dengan 10 kali 10 pangkat min 6 bagi 2. 5 kali 10 pangkat min 6. Masukin 5 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 10 pangkat min 5 itu pangkat 2.
Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 10. 5 kali 10 pangkat min 16. Oke, semuanya bisa dipahami? Bisa? Halo, Dek. Atau kakak ngomongnya kecepatan, dikasih tahu aja. Diam nih punya dua makna loh. Nggak paham sama sekali atau udah easy peasy nih. Kak, yang OH itu kenapa jadi 10 min 5? OH kenapa 10 min 5? Nih asal-usulnya dari pH. pH kan 9. Kalau pH 9 berarti pOH-nya kan 5. Karena kan pH tambah pOH ini kan basic. pH tambah pOH itu adalah 14 nilainya. Kalau misalkan pH-nya 9, substitusikan nilai pH ini ke 9, berarti tambah pOH sama dengan 14, berarti pOH sama dengan 5. Di mana ya bikinnya? Di sini aja. pOH itu kan sama dengan min log OH min, ya kan? Min log itu kan ini 10 pangkat. Nah, berarti kalau misalkan mau dicari OH min, kalau misalkan dia 5, berarti 10 pangkat min 5. Misalkan contohnya gini ya. Misal, pH-nya sama dengan 8. Berarti ini basa kan? Basa. Berarti berapa pOH? pOH berarti sama dengan 8 ditambah pOH sama dengan 14. pOH sama dengan 6. OH minnya berapa? OH min berarti 10 pangkat min 6. Tinggal dipangkatin aja dengan nilai pOH-nya. Itu adalah nilai OH minnya. Ini contoh. Paham? Paham, Kak? Oke. Nah, dari OH min kan dapat nih. OH min ini 10 pangkat min 5. Kemudian masukin ke nilai persamaan ini. Untuk si OH min nilainya 10 pangkat min 5. Sedangkan dia 2S. Sedangkan X2 plus nilainya S. Nah, berarti berapa nilainya? 1/2. 1 ini adalah koefisien dari X. 2 ini koefisien dari OH min. 1/2. Kalau udah habis tuh, masukin ke sini lagi. Ini dapatnya kan ini 5 kali 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tadi kan koefisiennya 2. Nah, 10 pangkat min 5 pangkat 2. Nah, dapatlah jawabannya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6 dikali min 5 kali 2 kan min 10. Nah, sehingga jawabannya ini segini. Oke, bisa? Bisa, Kak. Sip. Kalau bisa kakak lanjut ya. Oke, di sini adalah magnesium hidroksida katanya. Ada yang tahu magnesium hidroksida rumusnya apa? Ayo, ada yang tahu? Magnesium hidroksida. Magnesium itu Mg. Hidroksida itu OH. Mg itu 2 plus, berarti MgOH 2 kali. Kalau dia terion berarti menjadi Mg 2 plus ditambah 2 OH min. Nah, KSP dari MgOH 2 kali itu adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Jika pH, kayak konsentrasi dari MgCl, di sini ada senyawa ion, itu adalah MgCl2. MgCl2 itu akan terurai menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 Cl min. Itu konsentrasi si MgCl2 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Karena koefisiennya di sini 1, berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Koefisiennya di sini 2, berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, berapa banyak si MgCl2 ini masukkan, maka akan terbentuk endapan pada pH. Pada pH berapa endapan itu akan terbentuk?
Pada pH berapa? Nah, kalau pH berarti kita hubungkan dengan OH min atau H plusnya. Kita lihat di sini. MgOH dua kali, kan dia terurai menjadi Mg2 plus sama 2 OH min. Berarti kan KSP-nya dari MgOH dua kali itu adalah konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 2. KSP-nya masukin nilainya 2 kali 10 pangkat min 11. Mg2 plus masukin nilainya di sini. Ini adalah sumber ion Mg2 plus. Substitusikan ke sini. Mg2 plus konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, OH min berapa nilainya? Ini akan kita cari. OH min pangkat 2. Berarti kalau kita pindah ruaskan, OH min pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. 2 bagi 2 itu 1, min 11 kurang 3, pindah ke atas, min 8. Kalau OH min aja, berarti akar dari 1 kali 10 pangkat min 8. Oke, sebentar ya. Hmm, kita lihat dulu soal yang ada pH-nya ya. OH min 2S pangkat 2. Oh iya, dia diakarkan. Akar dari 10 pangkat min 8. Ini 2 min 8 sama dengan 10 pangkat min 4. Dapat tuh konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 4. Dari OH min bisa kita cari POH kan? Nah, POH, Kak bedain aja warnanya biar tahu. POH itu kan sama dengan min log dari konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log dari 10 pangkat min 4. Lihat aja ini pangkatnya berapa. Kalau pangkat 4 berarti POH-nya 4. Di POH sama dengan 4. Tadi kan pH tambah POH itu kan sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 4. Sama dengan 10. pH-nya berarti di 10. Bisa dipahami? Atau ada yang diragukan? Boleh ditanyakan? Gimana? Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Bertanya aja. Oke, kakak nggak paham aja ini. Halo. Paham, Kak? Oke. Ya udah. Lanjut. Di sini masih pH. pH berapa? Dia akan jenuh MgOH dua kali. KSP-nya segini. Sama kayak yang tadi. Kita bikin terlebih dahulu MgOH dua kali. Terion berarti menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 OH min. Kalau ini S, ini 2S. Terus hitunglah berapa pH larutan jenuh magnesium hidroksida pada 25 derajat Celcius. Jadi kita bikin dulu KSP. Karena nggak ada data pendukung, nggak ada data lain, data yang tersedia sedikit, berarti berarti fokusnya, misalkan nih kayak ada pH, berarti substitusikan nilai OH min. Substitusikan nilai OH min. Atau
Ada senyawa lain, ada senyawa lain. Substitusikan dia. Konsentrasinya. Maksud kakak yang senyawa lain itu yang mana, yang soal ini? Mana ya yang ada penambahan sesuatu gitu. Udah tadi mah MgCl2. Nah ini, kalau misalkan ada senyawa lain MgCl2, substitusikan nilai Mg-nya. Kalau misalkan di soal yang ini kan nggak ada data apa-apa. Jika tidak ada data pendukung, nah langsung aja masukin ke nilai yang ini, KSP-nya. Langsung KSP. Ini kan konsentrasi dari Mg2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2 berarti sama dengan S kali 2S pangkat 2. Berarti ini adalah 4S pangkat 3. Masukin tuh nilai KSP-nya. KSP-nya ini 6 kali 10 pangkat min 12. Berarti S pangkat 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 4. Sama dengan, bentar, 6 bagi 4 itu 1,5 kali 10 pangkat min 12. Ini S pangkat 3. Kalau S aja berarti ini akar 3 kan 1,5 kali 10 pangkat min 12. Itu sama dengan 1,1447 kali 10 pangkat min 4. Oke, kalau udah sampai di situ, kan udah dapat S tuh. Nah, dapat S, kemudian kita tentukan berapa konsentrasi OH-nya. Nah, ini kan step 1. Step 2, tentukan konsentrasi OH-. Kenapa konsentrasi OH-? Karena dia hubungannya dengan pH. Karena ditanya pH. Masukin nih ke sini. MgOH 2 kali, kan dia terion menjadi Mg2 plus tambah 2 OH-. Nah, jadi kalau misalkan ini kan S, ini kan 2S. Kalau S aja 1,1447 kali 10 min 4, berarti kalau 2S berarti 2 kali 1,447 kali 10 pangkat min 4. Berarti dapat konsentrasi OH min sama dengan 2,2894 kali 10 pangkat min 4. Data yang ini. Nah, itu kan dapat segitu tuh. Itu kan konsentrasi dari OH min. Dari OH min bisa cari POH. POH kan sama dengan min log OH min. Kalau datanya jelek gini gimana, Kak? Ya udah, ini kan ada 4. Pindahin ke depan. Berarti menjadi 4 dikurang log 2,2894. Cari aja kalkulator. Log dari 2 ini berapa? 2,28 berapa? Itu sama dengan 4 dikurang 0,3597. 0,3597. Itu adalah 3,6403. Nah, pertanyaannya itu kan pH, bukan POH. Ini warna merah Kak lanjut sini ya. pH tambah POH sama dengan 14. pH tambah 3,6403 sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 3,6403. Terus gitaran 10,34 nggak sih? 14 dikurang 3,6403
itu adalah 10,3597. Atau kalau kita bulatkan 10,36. Ini step ketiga. Sejauh ini gimana? Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Kayak masih ragu ini Kak, kayak gitu. Yang mana tuh? Paham? Kak, itu yang S sama dengan 1,447 itu dapat dari 1,5 akar 3 ya? I 1,5 akar 3 ya. Oke, Kak. Oke. Nanti di kalkulator kan nanti kalau misalkan Olimpiade kan kalkulatornya saintifik. Kalau kalkulator saintifik udah ada kok akar tiganya. Akar tiganya jadi adik-adik pencet aja akar 3, kemudian masukin nilai 1,5 ke 10 pangkat min 12. Akan muncul hasil ininya. 1,44 ini. Oke, Kak. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10 ini yang agak sedikit panjang kayaknya. Dalam 1 liter larutan terdapat campuran garam. Nah, kan kata kakak tadi, kalau misalkan ada data pH atau pOH, nah ini, kalau ada data pH atau pOH, substitusikan nilai OH min atau H plusnya. Kalau ada senyawa lain, berarti substitusikan konsentrasinya, konsentrasi ion yang lain itu. Kebetulan di sini ada senyawa lain, kayak CuCl2, MgCl2, BaCl2. Nah, pertanyaan itu adalah garam mana yang akan mengendap? Garam mana yang akan mengendap? Kita lihat di sini dulu. Mengendap itu akan terjadi jika QSP itu lebih besar dibandingkan KSP. Nah, apa beda QSP sama KSP? Kalau KSP itu artinya tetapan, tetapan kelarutannya. Kalau QSP ini adalah nilai konsentrasi ion-ionnya. Ini artinya nilai tetapan atau udah ada tetap konstan. Kalau ini nilainya berubah, berubah tergantung konsentrasinya. Nah, jadi akan mengendap jika QSP itu lebih besar pada KSP. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari cara matematikanya, QSP sama KSP itu sama, cuman di sini kalau QSP itu terhadap konsentrasi yang pengaruh terhadap konsentrasi, kalau KSP itu tetapan. Tetapan itu udah diketahui atau udah dilakukan atau dibakukan secara internasionalnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa senyawa yang ingin kita ketahui. Ini kan di sini kan dalam 1 liter lautan terdapat ini kita bikin ya. Ini ada larutan. Ada CuCl2, ada MgCl2, ada BaCl2. Terus ke dalam sini kakak masukkan Na2CO3. Tambahkan ini, dia akan mengendap. Dia akan mengendap membentuk senyawa baru. Senyawa barunya ada apa aja? Ada MgCO3 di mana si Na ini bereaksi dengan MgCl membentuk MgCO3 di mana lihat mengendapnya di sini. Ada MgCO3, ada CuCO3, ada BaCO3. Di masing-masing ini bereaksi dengan si Na2CO3 ini, membentuk endapan ini, mengendap. Nah, membentuk endapan ini kita harus tahu yang mana di antara ketiga ini yang sebetulnya mengendap, yang mana yang mengendap. Apakah dia larut atau ada yang mengendap? Nah, untuk menjawab ini kita cari dulu konsentrasi Na2CO3. Karena dia adalah ion yang ditambahkan. Kita lihat Na2CO3, ultra ion, CO3 tadi kata kakak berapa ionnya? Ayo, berapa tadi CO3? Ada yang masih ingat? 2 min. 2 min, oke. CO3 itu kan konsentrasinya 2 min. Na karena dua-dua bikin 2 buah, berarti ini plus 1.
Nah, kita tahu cari konsentrasi. Konsentrasi itu kan mol per liter. Mol per liter. Pasti cari molnya dulu. Mol itu kan sama dengan massa dibagi mr. Massa NaCO3 itu adalah 53 miligram. 53 miligram itu sama dengan 53 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi dengan mr Na2CO3. Karena kenapa kakak ubah ke gram? Karena ini satuan dari mr Na2CO3 itu adalah gram per mol. Bagi 106 kali gram per mol. Bisa bantu kakak kalkulatornya? Berapa jawabannya? Ya, berapa? 53 bagi dengan 106. 0,5 ya? Berapa? 0,5. 0,5 kali 10 pangkat min 3 mol berarti. Terus, sebentar. Oh, dalam 1 liter. Nah, dibagi dengan volumenya 1 liter. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Maka garam yang akan mengendap adalah. Oke, berarti kita harus cari satu-satu nih. Ini step pertama. Step kedua, tentukan yang akan mengendap. Kita mulai dari, karena yang di awal MgCO3, MgCO3 aja dulu ya. MgCO3. Kalau terurai kan menjadi Mg2 plus dengan CO3 2 min. Nah, Mg2 plus itu kalau misalkan, kan dia kan ditambahkan tadi nih, COCl2, MgCl2, BaCl2. Kan ini kan Mg ini, Mg2 plus, sumbernya MgCl2. Kalau misalkan kita ionkan MgCl2, itu kan menjadi Mg2 plus tambah 2Cl min. MgCl2 di sini adalah 0,01. 0,01. Berarti Mg2 plus 0,01, 2Cl min adalah 0,02. Substitusikan deh nilainya. Ini adalah 0,01. Kemudian CO3 2 min yang mana? CO3 2 min itu substitusikan nilai ini. Kan Na2CO3, Na2CO3 terurai kan menjadi 2Na plus tambah dengan CO3 2 min. Ini nilai yang molaritas ini adalah Na2CO3. 0,5 kali 10 pangkat min 3. Otomatis kalau ini adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Ini 0,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti masukin nilai CO3 0,5 kali 10 pangkat min 3. Sumber CO3 di sini ya. Terus masukin nih QSP lagi. Habis itu cari Q, sorry, QSP sama dengan konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi CO3 2 min. Mg2 plus 0,01. Kakak ubah aja menjadi bilangan berkoma. 0,01 itu kan 10 pangkat min 2. CO3 2 min 0,5 kali 10 pangkat min 3 atau 5 kali 10 pangkat min 4. Terus saudara dengan 5 kali 10 pangkat min 6.
itu adalah nilai QSP. Nah, kalau dia mengendap, hmm, mengendap itu adalah saat QSP lebih besar dibandingkan KSP. Kita lihat QSP-nya segini nilainya. QSP-nya 5 kali 10 pangkat min 6. KSP-nya lihat di data. Di sini KSP-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 5. 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti mana yang lebih besar QSP dibandingkan KSP? Berarti QSP lebih kecil dibandingkan KSP. Berarti dia harusnya larut. Oke, selanjutnya kita coba untuk data yang kedua. Atau di sini kayaknya masalah satuan massa deh. Karena di kuncinya jawabannya harus adanya MgCO3. Atau kita coba aja dulu ya. Kalau misalkan nanti jawabannya nggak ketemu, berarti massa penambahan massa ini yang salah. Harusnya ini satuannya gram. Kalau misalkan satuannya gram, berarti nilainya nggak akan sekecil ini. Berarti nilainya nanti 5 misalkan. Kita coba yang selanjutnya itu adalah senyawa yang kedua CuCO3. CuCO3. Kalau kita uraikan berarti menjadi Cu2 plus sama CO3 2 min. Cu kita ambil aja dari ion ini. Ion Cu itu 0,01 atau 10 pangkat min 2. Ion CO3 ambil aja dari data ini. 0,5 kali 10 pangkat min 3. Maka QSP sama dengan lagi kayak tadi 10 konsentrasi Cu 2 plus kali dengan konsentrasi CO3 2 min 10 min 2 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 6. Maka kalau misalkan kita bandingkan KSP dari CuCO3, KSP-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Sorry, 2,5 kali 10 pangkat min 10. Nah, kita bandingkan. Mana yang lebih besar QSP pada KSP? Ini pangkat min 6, ini pangkat min 10. Otomatis QSP lebih besar dibandingkan KSP. Berarti CuCO3 senyawanya mengendap. Selanjutnya, kita lakukan pengujian untuk senyawa yang ketiga, itu adalah BaCO3. BaCO3. BaCO3 kalau dia terion menjadi Ba2 plus tambah CO3 2 min. Ini sama aja kayak tadi, si BaCl2 konsentrasinya 0,01. Jadi kayak BaCl2 kalau terion kan menjadi Ba2 plus tambah 2Cl min. Kalau di sini 0,01, karena koefisiennya 1, berarti di sini juga 0,01. Berarti di sini adalah 0,02. Ambil aja ini untuk disubstitusikan, karena kita butuh konsentrasi ion dari Ba-nya. 0,01, CO3 substitusikan dari ini lagi. 0,5 kali 10 pangkat min 3. Jawabannya itu pasti sama kayak yang tadi. 5 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah untuk nilai QSP berdasarkan konsentrasi. Maka KSP-nya lihat secara data. KSP dari BaCO3 1 kali 10 pangkat min 9. 1 kali 10 pangkat min 9. Kita lihat di sini adalah QSP itu lebih besar dibandingkan KSP. Karena ini pangkat min 6, otomatis di sini yang si KSP lebih negatif. Berarti ini mengendap. Jawabannya berarti BaCO3 dan CuCO3. Jawabannya berarti D. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang kurang paham? Boleh bertanya dulu?
Ada kakak kasih dia waktu 2 menit untuk memahami. Apa sih maksud kakak nih dari tadi nih? Kayak jalannya terlalu panjang. Iya, kalau misalkan membandingkan yang mana ikan mengendap, jalannya emang agak sedikit ribet. Ada pertanyaan? Bisa dipahami. Halo, Dek. Bisa? Atau yang nggak pahamnya deh? Yang nggak pahamnya di mana? Gimana dong? Ini Kak mau dilanjutin atau gimana? Atau ada yang mau ditanya dulu nih untuk pembahasan ini? Bisa semuanya? Gimana? Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa, karena waktu kita masih ada sekitaran 1/4 jam lagi, kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Oke, di sini di antara garam yang sukar larut di buah ini, yang memiliki kelarutan molar terkecil. Kelarutan molar itu berarti S. S paling kecil katanya. Ini ada opsi jawabannya 5. Adik-adik harus mencari satu-satu. Kakak coba jelasin yang bagian A. Nanti kan kalian ada 4 orang, berarti masing-masing satu coba menjelasin ya. Kak coba yang Ag3 PO4. Ini terurai menjadi 3Ag plus tambah PO4 3 min. Kalau misalkan ini S, berarti ini 3S. Berarti KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 3 PO4 3 min. 3S pangkat 3 ini S. Substitusikan nilai KSP-nya. Berarti ini kan adalah 3S 27S pangkat 3 dikali S sama dengan 27S pangkat 4. Nilai KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 18. S pangkat 4 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 18 dibagi 27. 1,8 dibagi 27. Sama dengan 0,0667. Nah, berarti S sama dengan akar dari 0,0667 akar 4-nya. Atau ini sama dengan 0,0667 dipangkatkan 1/4. Kalau misalkan pakai kalkulator ilmiah ini bisa dicari. Karena kakak nggak pakai kalkulator ilmiah, pakai kalkulator HP aja, ini kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah, berarti kita asumsikan aja nilainya ini. Kita bandingkan nanti dengan nilai CDS, berapa S-nya, nilai SNOH, berapa S-nya. Jadi nanti kita perkirakan aja mana yang lebih kecil. Kakak bagi aja ya. Ini untuk latihan. Bentar. Yang A itu, yang B itu Alia, yang CDS. Yang SNOH3 itu Jowan, ALOH3 itu Ramadhani, yang AGCL itu adalah Tengku Cheni Ramadhani. Itu sama orang nggak?
Ramadhani sama Tengku. Maaf Kak, saya lagi di luar. Apa? Saya lagi di luar. Jadi nggak bisa cari. Oh, iya, iya, oke. Maaf ya Kak. Yang ini coba ya untuk latihan-latihannya biar adik-adik bisa nih mengerjakannya. Kakak kasih 2 menit ya, berarti 20:49 nanti selesainya. Nanti kita bahas yang mana yang kelarutannya paling kecil. Karena adik yang tadi nggak bisa, itu yang siapa tadi? Tengku Cahyani itu yang bagian apa kakak suruh HGCL ya? Yang E ya? Ya, Oke, yang HGCL kakak kerjain aja. AGCL terurai menjadi AG plus tambah CL min. Berarti ini S. Berarti KSP sama dengan S kuadrat. Masukin KSP-nya, KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat min 11 sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar 1,1 kali 10 pangkat min 11. Atau sama dengan boleh juga 11 kali 10 pangkat min 12. Akar 11 itu adalah 3,3166 kali 10 pangkat min 6. Ini dapat nilai S-nya. 3,3166 kali 10 pangkat min 6. Oke, kayaknya udah jam 20.51. Gimana? Udah ketemu jawabannya berapa? Kita mulai dari Alia. Yang tadi Alia CDS ya kakak suruh. CDS berapa S-nya? Bentar Kak, masih ngitung. Oke. Kalau Joan, berapa nilai SNOH 3 kali S-nya?
Ramadhani, berapa nilai ALOH 3 kali S-nya? Masih ngitung, Kak. Oke, siap. Kalau udah kasih tahu ya. Udah selesai? Udah belum? Ya udah. Semuanya lihat aja ya jawabannya kakak. Nah, di sini kan akar 36 itu 6, ini 10 pangkat min 18, 15. Yang ini nih, kan katanya kan di sini itu adalah, bentar, kelarutan yang paling kecil, nilai S paling kecil. Dengan memperhatikan, tanpa kakak cari secara langsung, dengan memperhatikan pangkat ini aja, ini kan akar 4 dari minus 33 katanya kan. Ini 10 pangkat min 6 hasilnya, sorry. Ini 0,0582, berarti S ini paling besar. Oke, ganti warnanya. Ini paling besar. Kemudian ini contohnya. Ini kan ada pangkat minus 33, tapi ini belum di akar 4 kan. Nah, kalau kira-kira di akar 4 kan, itu berarti sekitaran 10 pangkat min 8-an lah. Nah, otomatis ini adalah nilai yang paling kecil. Nilai paling kecil. Jadi cara melihat secara kasarnya, cara melihat nilai secara kasarnya, perhatikan
nilai pangkat dari KSP. Kemudian habis itu adalah perhatikan juga berapa nilai S-nya. Jadi dengan memperkirakan aja kita bisa tahu jawaban yang paling tepat itu adalah si ALOH 3 kali. Dari adik-adik kan tadi udah di-share. Yang SNOH 3 kali berapa jawabannya tadi? Yang adik dapatkan? Berapa? Atau jalannya deh, jalannya sama nggak? Ya, Kak, saya bingung di bagian S4 sama dengan 2 kali 10 min 33 itu. Mm-mm. eh, Hasilnya itu cara ngitungnya gimana ya, Kak? Itu tadi saya bingungnya di situ. Oh, bingung ya. Ya udah, berarti 2 dibagi 27 kali 10 pangkat min 33. Masukin aja ke kalkulator saintifiknya. Kan di kalkulator tuh kan ada yang kayak simbol seperti ini. Simbol yang akar, kemudian ada kotak di sini. Nah, di kotak ini masukin angka 4. Kalau kalkulator saintifik biasanya ada nih. Masukin angka 4. Kemudian masukin nih 2 dibagi 27. Ntar coba Kak cari kalkulator normal. Kalkulator HP 2 bagi 27 itu berapa? 2 bagi 27. Itu adalah 0,07407. Masukin di sini 0,07407. Ini masukin akar tadi. Karena kan sini 4. Nih, akar 4. Kayak gitu aja. Jadi masukin aja ke kalkulator saintifiknya, itu bisa dicari nilai-nilai yang ingin kita ketahui. Begitu juga dengan ini. Ini juga 5 dibagi 27 kali 10 pangkat min 26. Ini S pangkat 4, berarti akar, di sini masukin angka 4. Itu biasanya di kalkulator ada tuh, mah. Ini X misalkan. Kalau di kalkulator nih ya, kalkulator. Cari aja tanda atau simbol X, akar. Ini biasanya kayak putus-putus gitu. Nah, ini. Jadi masukin nilai, nilainya berapa? Ini untuk eh, penghilang pangkatnya berapa? Bisa? Coba aja nanti latihan pakai kalkulatornya. Oke. Ya, Kak, makasih, Kak. Oke. Dari sejauh ini sekitaran udah 12 soal kita bahas. Dari adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih diragukan? Atau paham semua? Oke. Kalau udah paham, karena sekarang udah jam 9, kakak stop share dulu. eh Sesuai dengan permintaan ibunya, silakan untuk adik-adik open kameranya. Semuanya, Alia, Tengku, sama Ramadhani. Tengku lagi di mana tuh? Oh ya, sebentar ya. Kakak itu, kamera laptopnya nggak bisa, jadi kakak harus join dulu dengan HP. Bentar ya.
Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk adik-adik, terima kasih untuk malam ini. Walaupun nih tadi ada yang kayak awalnya nggak bisa, terus ternyata jadinya harus bisa. Kakak mohon maaf ya atas segala kekurangannya malam ini. Kakak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak.